Nggak salah emang kalau banyak yang bilang Rifan ini adalah pevoli Indonesia terhebat sepanjang sejarah. Lihat aja kemarin penampilannya di perempat final Japan S League waktu ngebela Nagoya Wolf Dogs menghadapi Hiroshima JT Thunder. Selengkapnya gua bahas di Volley Jenggot episode 11. Cekidot. Halo guys, ketemu lagi bersama gua Danes Jenggot dalam konten Volley Jenggot episode 11. Kalau biasanya gua kalau mau ngupload itu tunggu seminggu atau tunggu 6 hari. Kali ini gua nggak pakai lama. Baru 2 atau 3 hari yang lalu gua ngupload video soal invasi pemain Amerika ke Pro Liga. Kali ini gua merasa harus bikin video lagi. Karena apa? Karena gue terkagum-kagum ngelihat Rifan Nurmulki. Ya wajar kalau banyak orang bilang Rifan itu adalah pevoli Indonesia terhebat sepanjang sejarah. Ya gue kemarin kebetulan dapat kesempatan jadi komentator perempat final Japan S League Nagoya Wolf Dogs lawan Hiroshima JT Thunders match pertama. Dan di match kedua kebetulan walaupun gue nggak bertugas jadi komentator, gue juga nonton. Dan di situ gue ngeliat, aduh, wow, Rifan emang gila, Jos Gandos mantep, Mama Miel Zatos, pokoknya semuanya lah, semuanya layak, semua kata-kata positif layak disematkan ke Rifan. Gue waktu ngelihat penampilan atau bukan ngelihat perempat final Japan SV League Nagoya Wolf Dogs lawan Hiroshima JT Thunders waktu gue siap-siap untuk siaran, gue nggak nyangka Valerio Baldovin pelatihnya Nagoya Wolf Dogs ngejadiin Rifan sebagai starter. Dan gue lihat di susunan pemainnya, wow, dia silangan sama Ryota Denda, berarti dia jadi middle blocker kayak awal-awal musim, sempat dicoba jadi middle blocker. Dan saat dia jadi middle blocker di match pertama, memang gak ada block point, gue lihat nih ya. Gue lihat tadi gue udah ngambil datanya, memang Rifan tidak ada block point, tapi hebatnya point attack-nya lumayan banyak. Gue agak lupa ada berapa nih attack poinnya Rifan di match pertama. Itu ada 10 poin. Ya betul gak ada block point. Tapi dari sisi blok pasifnya atau soft blocknya itu banyak banget menghentikan serangan-serangan dari Hiroshima JT Thunders yang dibela sama Sakashita, terus Oriol Kameho sama Yudai Arai. Felipe Roque kebetulan nggak main, kayaknya dia lagi cedera ya. Tapi itu tetap aja Hiroshima JT Thunders adalah tim yang kuat. Bahkan kalau pas Felipe Roque main pun, Hiroshima JT Thunders emang nggak pernah ngalahin Nagoya Wolf Dogs di babak penyisian. Wolf Dogs menyapu bersih seluruh pertemuan melawan Hiroshima JT Thunders di babak penyisian dan nyapu bersih lagi di babak perempat final. Dan juga yang gue salut sama Rifan, dia tuh bisa mengamplifikasi, bisa menerapkan strateginya Valerio Baldovin dengan sangat baik. Dia sebagai middle blocker banyak poin quicknya. Tapi beberapa kali gue lihat dia switch sama Nimir, switch sama Tina Urnaut. Jadi waktu 3 hitter Nagoya Wolf Dogs ada di depan, yaitu Rifan, Nimir, sama Tina Urnaut. Ini 3 pemain sering switch posisi. Jadi kadang-kadang walaupun dalam susunan pemain itu Rifan jadi middle blocker, silangan sama Ryota Denda, tapi prakteknya di lapangan ketika Nimir, Tina Urnaut, sama Rifan ada di depan tiga-tiganya, ini mereka suka tuker-tuker posisi. Kadang Rifan jadi opposite, terus Nimir Abdel Aziz jadi middle blocker, kadang Rifan jadi outside hitter, terus Tina Urnaut geser ke middle blocker. Ini semuanya jalan. Sebagai opposite, sebagai middle blocker, sebagai outside hitter, Rifan bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Berarti ini apa? Ini adalah bukti. Bukti kalau Rifan emang pemain yang jago banget. Skill setnya lengkap. Open spike bisa, open spike bola es ya udah makanan sehari-hari. Atau spike bola, ya lebih tepatnya bukan open spike bola es ya. Spike bola es, second tempo, dia udah jelas makanan sehari-hari. Kalau di Indonesia sama Nizar juga diumpanin bola es mulu. Ketika terpaksa pakai bola tinggi, dia bisa juga quick.
Quick juga bisa. Dan pada pertandingan kedua yang berlangsung Sabtu siang, dia bisa menerapkan itu lagi. Bahkan block poinnya ada 2. Yang perlu dicatat, waktu match kedua, Nagoya Wolf Dogs, atau yang lebih tepatnya bukan Nagoya Wolf Dogs Nagoya, itu menang 3-0 lawan Hiroshima JT Thunders dan lolos ke semifinal. Penentu kemenangan Rifan. Rifan itu bisa mencetak block point waktu Wolf Dogs Nagoya mendapatkan match point. Ya, yang seperti tadi gue bilang lah ya, Rifan itu emang pemain terhebat sepanjang sejarah Indonesia, sebanyak sejarah volley Indonesia untuk yang putra. Gue dulu pernah lihat Andri Widiatmiko jago, gue ngidolain dia. Rudi Tirtana juga jago dan pemain-pemain lainnya. Tetep men, dibandingkan mereka-mereka, Rifan tetap ada di top level. Dan sekarang udah ada beberapa opposite yang bagus ya. Bahkan Agil Angga yang biasanya jadi outside hitter nih kerap main di opposite. Waktu Rifan gak main di timnas, Agil Angga kan opposite-nya. Terus ada Marjose. Ya walaupun mereka juga adalah opposite muda yang jago, tapi gue melihat mereka belum ada di levelnya Rifan. Dan saat Rifan ada di usia mereka tuh, di usianya Marjose sama usianya Agil Angga, ya levelnya Rifan udah ngelebihin levelnya Marjose sama Agil Angga di usia mereka sekarang gitu. Maksudnya jadi gimana ya, enak ya ngomongnya. Jadi ya di usianya, waktu Rifan di usianya Marjose sama di usianya Agil Angga, ya level mereka ya atau level Rifan ya di atasnya Marjose sama Agil Angga sekarang gitu. Jadi wah susah tergantikan, dan gue tentu saja berharap Rifan segera dipanggil timnas lagi. Karena dengan adanya Rifan, gue cukup yakin nanti SEA Games Indonesia bisa dapat emas lagi. Tantangan akan datang dari Thailand yang udah membangun tim dengan sangat baik setelah era Jirayu, era Kitikun selesai kan Thailand sempat struggle, tapi mereka bisa membangun tim dengan sangat bagus ya, dan menjadi ancaman juga buat Indonesia, apalagi Thailand tuan rumah. Dengan kedatangan Rifan, gue cukup yakin Thailand yang nggak gampang ngalahin Indonesia, bahkan bakal susah banget. Dan yang perlu dicatat adalah 3 emas SEA Games berturut-turut yang didapatkan Indonesia itu ada keterlibatan Rifan di sana. So intinya untuk kedepannya gue berharap Rifan ini dulu deh, selain ngebela SEA Games, yang untuk jangka pendeknya Wolf Dogs Nagoya akan berhadapan sama Santori Sunbirds di babak semifinal. Ini adalah lawan yang sangat berat karena kita tahu Santori Sunbirds punya sederet pemain berkualitas dan mereka adalah juara bertahan di Japan SV League. Mereka punya Dimitri Muserski, terus juga mereka punya setter yang jadi MVP di musim lalu, yaitu MVP Japan SV League, yaitu Masaki Oya, dan juga pemain-pemain lainnya ya. Termasuk ini juga ada Alexander Sliuka yang sayangnya memang cukup banyak dicadangkan pada musim ini. Tapi tetap aja ketika dia dimasukkan, Alexander Sliuka bisa bikin inilah, bisa bikin kesulitan juga buat Wolf Dogs Nagoya. Kita lihat deh ya, untuk rosternya banyak banget, dan juga jangan lupa ada Alain de Armas, pemain berdarah Kuba yang baru dapat kewarganegaraan Jepang tahun 2024. Dia juga pemain jago banget, servisnya juga luar biasa ngeri. Dan jangan lupa juga Santori Sunbirds punya Ran Takahashi yang menjadi atau sekarang berstatus outside hitter inti tim nasional Jepang. Lalu gimana peluang peluang Wolf Dogs Nagoya untuk mengalahkan Santori Sunbirds? Cukup besar. Karena ini di musim ini Santori Sunbirds sama Wolf Dogs Nagoya itu 6 kali ketemu di fase reguler. Santori Sunbirds mendapatkan 4 jatah kandang
terus 2 jatah tandang. Jadi Sunbirds 4 kali kandang lawan Wolf Dogs, dan sebaliknya Wolf Dogs cuma 2 kali main kandang lawan Santori Sunbirds. Tapi head to headnya menang Nagoya Wolf Dogs atau Wolf Dogs Nagoya 4-2. Dan pertemuan terakhir di Februari itu 2 kali, dua-duanya dimenangkan oleh Wolf Dogs Nagoya. Nah, pertanyaannya adalah ketika menghadapi Santori Sunbirds yang level timnya itu, yang level timnya jelas berada di atas Hiroshima JT Thunders, apakah Rifan akan main penuh lagi? Nah itu, jadi waktu gue siaran tuh pertama tuh, gue nggak nyangka sih Rifan bisa main penuh atau dimainin secara penuh sama Valerio Baldovin di babak perempat final. Gue pikir waktu dia jadi pemain inti di match pertama, mungkin cuma match pertama. Nanti di match kedua Hiro Takakon yang jadi middle blocker. Ternyata enggak, di match kedua Rifan lagi yang main. Dan di match kedua Mizumachi banyak main tuh. Waktu di match pertama kan Mizumachi sering disimpan, dan gue liat di kolom komentar video banyak nanya tuh, Mizumachi mana Mizumachi? Itu adalah bentuk rotasi dari Valerio Baldovin. Nah, kalau lawan Santori Sunbirds, gue nggak tahu apakah Rifan akan dimainkan penuh lagi, karena belum tentu memainkan Rifan sebagai middle blocker itu efektif ketika menghadapi tim seperti Santori Sunbirds yang level bloknya itu lebih gila lagi gitu loh. Karena ya mereka punya Dimitri Musherski salah satunya yang bisa ngeblok. Terus middle blockernya itu mereka punya Taishi Onodera, punya Kenji Sato yang pastinya menurut gue sih ya bukan menurut gue, emang levelnya pasti di atas MB-MB-nya ini, MB-MB-nya Hiroshima JT Thunders, walaupun Thunders punya MB yang keren juga tuh si siapa namanya, Hiroma Samiwa. Tapi Kenji Sato, Taishi Onodera, belum cadangannya ada Ren Oniki. Ini mungkin akan cukup beresiko kalau Rifan dijadiin middle blocker, tapi lagi-lagi semuanya akan terlihat di tanggal 25 nanti. Pas Wolf Dogs Nagoya menghadapi match pertama lawan Santori Sunbirds. Mungkin aja Valerio Baldovin berpikir bisa nih mainin Rifan sebagai MB lawan Santori Sunbirds. Siapa tahu aja Valerio Baldovin punya keyakinan kuat soal kemampuan Rifan menghadapi tim seperti Sunbirds saat bermain di posisi middle blocker. Yang jelas gue berharap Wolf Dogs Nagoya akan menang, dan di final kemungkinan akan berhadapan, kalau menang ya, kalau menang di final kayaknya akan berhadapan dengan Osaka Blue Theon. Walaupun ya Osaka Blue Theon lawannya berat juga sih. Si Stings Aichi itu yang ada Torre de Falco sama Masahiro Sekita. Setter utamanya timnas Jepang. Ya udah, kalau gue sih satu lagi selain berharap Rifan bisa juara Liga Jepang nantinya, terus gue berharap Rifan bisa tampil di timnas SEA Games, dan juga kejuaraan lain pokoknya Rifan dimainin, itu yang gue harapkan. Dan gue juga berharap Rifan main di Liga Jepang juga. Nah, tapi pertanyaan, kalau Rifan kembali ke Liga Jepang, ini kan SEA Games-nya Desember ya. Kira-kira dilepas gak tuh Rifan tuh buat main di timnas? Gue sih berharap dilepas lah, kan SEA Games kan gak lama ya. SEA Games gak lama, cepet itu. Cuman pertandingan volley paling cuman ya 7-10 hari lah. Jadi mudah-mudahan dilepas ya. Juga nanti kalau misalnya Megawati main lagi di luar negeri tuh di liga-liga panjang, gue berharap dilepas juga ke timnas. Yaudah guys, intinya kita berdoa ya untuk kesuksesan karir Rifan di Jepang. Dan kalau untuk Rifan kalau mau bertahan di Jepang, tetap di Wolf Dogs oke. Tapi kalau dia mau lebih sering main ya, dia main di Hiroshima JT Thunders saya udah bisa main sering tuh. Atau di Sakai Blazers misalnya. Itu bisa dia sering main tuh, dan tim-tim lain. Atau balik ke Nagano juga gak apa-apa. Nagano kan opositnya si Ulrich Bodal tuh. Menurut gue levelnya tetap gak sebagus Rifan lah. Pemain Denmark itu. Bukan gak sebagus Rifan ya. Rifan tetap di atas Ulrich Bodal gitu. Ulrich Bodal emang udah malang melintang di Italia, tapi ini mainnya di timnas bukan timnas Italia, di Liga Italia kasta keberapa, kasta kedua, kasta ketiga kan.
bukan main di kasta teratas. Jadi guys, menurut lo gimana nih? Apakah Rifan bisa juara Liga Jepang? Gua tunggu di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa kalau lu nonton Japan SV League, nonton yang resmi, nonton dari aplikasi streaming resmi, yaitu video. Bayarnya murah. Video tuh bayarnya murah ya kan. Sebulan tuh cuman ya paling 30.000 lu udah dapat Pro Liga juga. Sama dapat tayangan olahraga lain. Daripada lu nonton bajakan gitu lu. Ntar masuk malware lah, masuk apa. Jangan nonton bajakan. Nonton di video. Apalagi komentatornya kan gua. Lu denger suara gua lu nanti di video lu. Jadi kalau bisa nonton di video. Ya udah guys. Itu dulu konten Volley Jenggot episode kali ini, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel gue juga, dan juga biasain nonton sampai habis karena ini akan membantu channel ini untuk lebih berkembang jauh lagi. Kalau channel YouTube ini udah monetize gitu, udah bisa dapat AdSense, terus gue dapat pemasukan dari sini, ya siapa tahu kan gue bisa liputan ke Jepang, gue bisa liputan ke Turki, liputan ke Korea, dan konten-kontennya kan buat lu juga. Dan kalau lu mau nyawer juga udah bisa. Lu tinggal klik thanks terus ya kasih berapa. Gue bukan yang ngemis ya, tapi ya buat ngedukung channel ini juga biar gue bisa mengembangkan channel ini lebih besar lagi. Dan ya itu tadi, biar gue bisa liputan jauh-jauh. Biar bisa liputan jauh-jauh. Jadi paling gak ngebantu gue lah, ngebantu gue buat biaya akomodasi kalau liputan di luar negeri. Ya gitu. Oke guys, kalau gitu udah dulu Volley Jenggot kali ini. Sampai jumpa di Volley Jenggot episode berikutnya. See you.